Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Levi, dengar? Biar hidup, biar hidup, biar hidup. Ada suaranya Pak? Bisa nggak? Boleh dimulai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Iya Pak. Di sana, maksudnya rekam di sana aja. Rekam suara aja ya. Ya. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Levi, didengar ya? Iya Pak. Oke, mohon maaf ya, saya juga sambil ngajar offline sekarang ya di Universitas Mataram. Saya minta tolong ke Mas Levi ya, langsung moderator untuk presentasi teman-teman sekalian ya. Ini sebagai ujian akhir semester ya, ya untuk evaluasinya ya. Oke, ini berarti jadi UTS nih Pak. Ya, UTS langsung ya. Nanti disertakan dengan jurnal ya, ringkasan ya. Oh, gini. Ya, beserta PPT lah poin-poinnya. Nah, jadi kalau bisa maksimal ya malam ini ya presentasi ya. Nanti saya sambil mendengarkan saja dulu sementara ya. Iya. Ya, oke silakan Pak Hulaifi dilanjutkan, pegang untuk mulai presentasi kepada teman-teman sekalian ya. Ini udah direkam ya Pak Hulaifi ya? Iya, otomatis direkam dari Ya, kampus Pak. oke, Nanti ada ya. link YouTube-nya. Oke, dipersilakan Mas Hulaifi. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter sudah memberikan waktu sebagai moderator, dan malam ini kita akan menyimak presentasi sebagai hasil dari ujian tengah semester 2 nih. Untuk Bapak Ibu yang semester apa namanya yang presentasi malam ini, kebetulan saya belum ya Pak Dokter, sama Pak Baid juga belum ini. Bu Lilis, bagaimana Bu Lilis, sudah apa belum? Belum siap saya Pak, di sekolah nih sambil lembur. Nah, berarti kalau Pak Baid sudah siap Pak Baid? Ya, insya Allah, insya Allah. Berarti eh, saya juga sudah siap sebenarnya, tapi biar nggak cangkolan mungkin lebih dulu yang lebih senior ya. Pak Baid dulu. Masih merasa junior ya? Pak Baid yang lebih senior. Monggo Oh untuk gitu. kali ini Pak Baid dapat judul apa Pak Baid? Ya, Judul nggih. presentasinya apa Pak? Tentang amarah, Pak. Oh, gini. Monggo Pak Baid, waktu dan tempat kami persilahkan. Mungkin nanti ada teman-teman yang bertanya atau menambahkan setelah Pak Baid presentasi. Monggo Pak. Ya, saya share dulu Pak ya. Monggo Pak. Loh, mana share-nya nih Pak? Ntar dulu. Hmm. Pak Ulaipi. Pak Ulaipi. Halo Mas Ulaipi. Mungkin nggak bisa Pak. Di mana share screen-nya Pak? Di bawah itu Pak, di bawah ada bilang Di share bawah atau ada share ini ya? chat. Nggih, share itu Pak. Share, terus share gitu. Nah, nggih. Itu Pak ya? Nggih. Nah, kelihatan Pak, YouTube masih YouTube Pak. Ambil sekarang gininya ya.
Nggih. Ini Pak, kelihatan Pak? Nggih kelihatan. Oh, berarti makalah nggih. Bukan, bukan. Bukan makalah Pak. Oh, nggih nggih monggo, Bang. Masih berupa tulisan nih Pak. Oh, nggih monggo monggo. Iya Pak ya? Nggih Iya. dilanjut, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. hormati Bapak dosen, Bapak Dr. Muhammad Jeffrey, kemudian yang kami hormati ini teman-teman S2 Stay Denpasar. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kami mendapat waktu untuk sedikit mempresentasikan tugas kami yang insya Allah yang sudah dikasih judul oleh Bapak Doktor atau Bapak dosen, yaitu kepribadian amarah dan korelasinya dengan psikologi pendidikan Islam. Bapak dosen yang kami hormati, kami langsung saja untuk mempresentasikan. Ini maaf, ini belum kami sempat pakai PPT, Pak dosen. Ini masih berupa ya tulisan. Insya Allah nanti kami akan berubah dengan PPT-nya. Kami mulai saja. Kepribadian merupakan aspek penting dalam perkembangan manusia yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, bersikap, dan bertindak. Salah satu bentuk ekspresi kepribadian yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari adalah sifat amarah. Sifat amarah merupakan emosi alami yang dimiliki oleh setiap manusia. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan perilaku yang negatif yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam konteks pendidikan, terutama psikologi pendidikan Islam, pengendalian amarah menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Pendidikan Islam tidak hanya menekankan pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembinaan akhlak dan pengendalian emosi agar terbentuk pribadi yang seimbang antara akal, hati, dan perilaku. Secara psikologis, amarah adalah reaksi emosional yang muncul akibat perasaan tidak senang, frustasi, atau tidak keadilan. Emosi ini dapat muncul dalam bentuk ekspresi verbal maupun perilaku agresif. Menurut pendidikan Islam, menurut psikologi maksudnya, menurut psikologi, amarah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain, yang pertama, faktor biologis. Memang amarah atau temperamen itu bawaan dari dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan dan pengalaman hidup. Ini juga dapat mempengaruhi sifat amarah. Nah, contohnya faktor lingkungan dan pengalaman hidup, yaitu siswa sering dibully oleh teman. Ini biasanya pengalaman negatif membuat siswa merasa terancam dan emosinya tidak stabil. Atau juga siswa itu, anak itu tumbuh di lingkungan keluarga yang sering bertengkar, sehingga anak meniru pola emosi atau meniru orang tua atau guru terkait dengan lingkungan keluarga tersebut. Kemudian contohnya yang ketiga, siswa sering dimarahi atau dihukum secara keras. Nah, sehingga tekanan emosional menyebabkan frustasi dan kemarahan terpendam. Nah, itulah contoh dari faktor lingkungan dan pengalaman hidup. Yang ketiga, amarah dapat dipengaruhi oleh
pola asuh keluarga. Pola asuh keluarga ini contohnya, jadi pola asuh keluarga otoriter. Ini anak menjadi mudah marah dan suka melawan. Jadi di keluarga mungkin orang tuanya sifat otoriter kepada anaknya, sehingga anak tersebut mudah marah dan suka melawan. Kemudian yang contoh yang ketiga dari pola asuh keluarga, yaitu kurang perhatian, baik itu dari orang tuanya maupun dari gurunya, sehingga anak juga mudah tersinggung dan mencari perhatian dengan amarah. Kemudian contoh yang ketiga, keluarga yang sering bertengkar, yang tadi sudah kami sampaikan, yang kemudian orang tua sering membandingkan. Jadi orang tua itu sering membandingkan si anak itu dengan anak yang lain, kemudian dengan teman-temannya. Nah, sehingga siswa tersebut terbentuk pola emosi atau amarah karena pengaruh dari salah satu pola asuh keluarga. Kemudian amarah juga dapat dipengaruhi oleh tekanan sosial dan emosional. Ini biasanya tekanan dari teman sebaya. Biasanya kita di madrasah atau di sekolah itu ada anak-anak yang memang sering ditekan oleh teman-temannya, sehingga anak itu mudah marah dan membalas ejekan atau agresif. Kemudian tekanan akademik. Ini tekanan akademik mungkin yang di yang di madrasah atau di sekolah, siswa beban mental menyebabkan menyebabkan stres dan emosional. Kemudian contohnya yang ketiga yaitu tekanan ekonomi keluarga. Ini bisa juga anak itu bisa timbul rasa rendah diri dan kecemasan. Nah, itu contoh-contoh dari beberapa sifat atau beberapa yang dapat atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi anak itu atau siswa itu mempunyai sifat amarah. Nah, seseorang yang memiliki kepribadian mudah marah biasanya menunjukkan ciri-ciri seperti di bawah ini. Yang pertama, mudah tersinggung, kemudian sulit mengendalikan emosi, kemudian reaksi berlebihan terhadap masalah kecil, kemudian cenderung agresif dalam berkomunikasi. Nah, jika amarah ini tidak dikelola dengan baik, sifat amarah ini dapat mempengaruhi hubungan sosial dan proses belajar mengajar di madrasah. Dalam ajaran Islam, amarah dikenal dengan istilah ghadab. Islam tidak melarang manusia memiliki amarah, itu karena sudah sunatullah, artinya sifat amarah itu memang sudah ada pada diri manusia. Tetapi menekankan pentingnya pengendalian amarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan qala lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, usini qala la taghdab, faraddada miraron qala la taghdab. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa anna rajulan, bahwa sesungguhnya bahwa seseorang laki-laki berkata lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, usini, laki-laki itu berkata kepada Rasulullah, berilah aku nasihat wahai Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, la taghdab, janganlah kamu marah. Faraddada miraron, kemudian laki-laki itu mengulangi kata-katanya. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, la taghdab, beliau tetap menjawab, janganlah kamu marah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa pengendalian emosi merupakan bagian dari akhlak mulia. Islam memandang bahwa orang yang mampu menahan amarah
memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Artinya yaitu orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Quran Surat Ali Imran ayat 134. Ayat ini menunjukkan bahwa pengendalian amarah merupakan bagian dari karakter orang yang bertakwa. Korelasi amarah dengan psikologi pendidikan Islam. Psikologi pendidikan Islam menekankan pentingnya pembentukan karakter dan pengendalian emosi dalam proses pendidikan. Amarah yang tidak terkendali dapat mengganggu proses pembelajaran, baik bagi guru maupun peserta didik. Beberapa korelasi antara pengendalian amarah dan pendidikan Islam adalah antara lain, yang pertama, pembentukan akhlak peserta. Pengendalian emosi merupakan bagian dari pendidikan akhlak. Guru berperan sebagai teladan dalam menunjukkan sikap sabar, tenang, dan bijaksana. Kemudian korelasi yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Siswa yang mampu mengendalikan amarah akan lebih mudah bekerja sama, menghargai teman, dan fokus dalam belajar. Kemudian yang ketiga, pengembangan kecerdasan emosional. Psikologi pendidikan Islam mengajarkan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Pengendalian amarah merupakan bagian dari kecerdasan emosional. Kemudian yang keempat, pendidikan karakter Islami. Nilai-nilai seperti sabar, pemaaf, dan menahan amarah menjadi bagian dari pendidikan karakter dalam Islam. Dalam pemikiran Islam, salah satu tokoh yang banyak membahas tentang pengendalian emosi adalah Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Menurut Imam Al-Ghazali, dalam diri manusia terdapat 3 kekuatan. Yang pertama, quwwah al-aqliyah, kekuatan akal. Kemudian yang kedua, quwwah al-ghadabiyah, kekuatan amarah. Dan yang ketiga, quwwah al-sahwaniyah, kekuatan nafsu. Kekuatan amarah sebenarnya diciptakan untuk melindungi diri manusia, tetapi jika berlebihan dapat menimbulkan beberapa sifat yang negatif, seperti sifat agresif, sifat dendam, sifat permusuhan, dan sifat kekerasan. Sebaliknya, jika kekuatan amarah dikendalikan oleh iman dan akal, maka akan melahirkan sifat syaja'ah, yaitu keberanian yang terpuji. Imam Al-Ghazali juga menekankan bahwa cara pengendalian amarah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu yang pertama, melatih kesabaran. Kemudian yang kedua, selalu mengingat Allah. Dan yang ketiga, mengendalikan hawa nafsu. Dan yang keempat, membiasakan akhlak mulia. Strategi pendidikan Islam dalam mengendalikan amarah. Dalam psikologi pendidikan Islam terdapat beberapa metode untuk membantu peserta didik mengendalikan amarah. Antara lain yang pertama, keteladanan guru atau uswah hasanah. Nah, kita sebagai seorang guru harus bisa memberikan teladan, harus bisa memberikan uswah kepada peserta didik kita di madrasah atau di sekolah ataupun di rumah, kepada anak-anak kita, bagaimana sifat-sifat yang bisa merendam amarah yang sudah kami sampaikan di atas tadi. Kemudian yang kedua, membantu peserta didik mengendalikan antara lain, yaitu pembiasaan akhlak mulia. Nah, kemudian pembiasaan akhlak mulia ini juga, pembiasaan seperti ini juga sangat penting kita berikan kepada peserta didik kita atau murid kita di madrasah, sehingga
anak-anak atau peserta didik kita bisa dengan pembiasaan itu, pembiasaan akhlak mulia itu bisa anak-anak meredam mungkin amarahnya yang mungkin menjadi sifat pembawaannya. Kemudian yang ketiga, penguatan nilai-nilai spiritual seperti kita pembiasaan seperti sholat berjamaah, sholat duha berjamaah, sholat duhur berjamaah di madrasah, kemudian pembacaan istighosah dan zikir di madrasah. Ini juga salah satu metode untuk membantu peserta didik kita untuk bisa mengendalikan amarah. Yang keempat yaitu pendidikan kesabaran dan empati. Ini juga sangat penting bagaimana kita membiasakan anak-anak itu tentang kesabaran dan empati terhadap orang lain. Kemudian yang kelima, pendekatan psikologis atau pendekatan dialogis dan konseling Islami. Nah, metode ini bertujuan membentuk pribadi yang mengelola emosi secara positif. Nah, itulah cara-cara kita untuk bisa mengendalikan sifat-sifat amarah, baik kita sebagai seorang guru, peserta didik, dan kita sebagai di lingkungan keluarga. Bapak Dokter yang kami hormati, ini kami beberapa atau tabel karakter amarah siswa terutama dan penanganannya dalam perspektif psikologi pendidikan Islam. Yang pertama, karakter amarah siswa itu biasanya mudah tersinggung. Ini yang biasa kita hadapi di madrasah, itu motif dari mudah tersinggung yang merasa tidak dihargai atau kurang diperhatikan. Biasanya gejala yang muncul, wajahnya tegang, nada bicara tinggi, cepat marah saat ditegur. Biasanya ada beberapa siswa kita atau anak kita di rumah, kita nasihati dengan baik, itu anak-anak belum kita selesai ngomong, anak-anak itu sudah timbul amarahnya atau bicaranya yang tinggi. Kemudian bagaimana cara mengatasi atau pendekatan psikologis pendidikan Islam, guru memberi perhatian dan penghargaan, menasihati dengan lembut, serta menanamkan sifat sabar. Kemudian karakter yang kedua, biasanya ada anak kita atau siswa kita di madrasah, biasanya emosinya meledak-ledak. Ini motifnya mungkin kesulitan mengendalikan emosi. Gejala yang muncul, biasanya dengan refleks dia berteriak, memukul meja, atau berkata kasar. Nah, mungkin cara mengatasi, kita melatih pengendalian diri melalui pembiasaan sabar, zikir, dan refleksi diri. Kemudian karakter yang amarah yang ketiga yaitu agresif terhadap teman. Ini motifnya biasanya konflik sosial dan persaingan di antara teman itu. Ini gejalanya yang muncul, biasanya anak-anak itu bertengkar, saling mengejek, atau melakukan tindakan fisik. Itu biasanya gejala-gejala yang muncul yang ada karakter amarah agresif terhadap teman. Nah, mungkin cara mengatasi dengan pendekatan psikologi pendidikan Islam, guru melakukan mediasi, mengajarkan nilai ukhuwah dan saling memaafkan. Kemudian yang keempat, sifat amarah atau karakter amarah yaitu pendendam. Jadi motifnya atau penyebabnya dari pendendam itu bisa perasaan sakit hati yang tidak terselesaikan. Ini gejala yang muncul biasanya itu menyimpan kebencian dan sulit memaafkan. Nah, kemudian kita sebagai seorang guru, seorang pendidik, atau sebagai seorang kepala keluarga, ayah di rumah, itu bisa menanamkan nilai-nilai pemaaf dan akhlak mulia melalui pembelajaran agama Islam. Kemudian karakter marah yang selanjutnya yaitu menentang guru. Ini biasanya motif atau penyebabnya itu merasa diperlakukan tidak adil. Baik kita seorang guru di madrasah atau kita seorang ayah atau kepala keluarga di rumah. Nah, biasanya sifat marah ini biasanya muncul itu sering anak-anak itu membantah,
tidak mematuhi aturan. Nah, kemudian solusi yang bisa kita laksanakan mungkin guru menggunakan pendekatan dialogis dan memberikan pemahaman tentang adab kepada guru. Kemudian yang keenam, frustasi dalam belajar. Ini motifnya biasanya kesulitan memahami pelajaran. Kemudian biasanya yang muncul anak itu mudah marah saat menghadapi tugas ujian atau tugas PR dan sebagainya. Nah, mungkin solusinya guru bisa memberikan bimbingan belajar dan motivasi serta menanamkan sikap tawakal dan usaha. Kemudian yang tujuh, menarik diri setelah marah. Nah, ini muncul biasanya rasa malu atau penyesalan setelah emosi. Anak-anak itu biasanya anak itu diam, menghindari teman, menghindari guru, dan sebagainya. Nah, guru bisa melaksanakan pendekatan personal dan memberikan dukungan secara emosional. Nah, tabel di atas menunjukkan bahwa amarah pada peserta didik dapat muncul karena berbagai motif psikologis dan sosial. Dalam psikologi pendidikan Islam, penanganan emosi tidak hanya menggunakan pendekatan psikologis, tetapi juga pendekatan spiritual dan moral. Beberapa prinsip penting dalam mengatasi amarah siswa menurut pendidikan Islam antara lain yang sudah kami sampaikan tadi di atas, yaitu penanganan guru, pembinaan akhlak, pendekatan spiritual, bimbingan konseling Islam untuk membantu siswa memahami dan mengelola emosinya. Nah, dengan pendekatan-pendekatan tersebut, peserta didik diharapkan mampu mengendalikan amarahnya sehingga proses belajar di kelas bisa berlangsung secara harmonis, kondusif, dan efektif. Kesimpulannya, amarah merupakan emosi alami yang dimiliki oleh setiap manusia. Namun, perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan dampak negatif. Dalam perspektif psikologi pendidikan Islam, pengendalian amarah merupakan bagian penting dari pembentukan akhlak dan karakter peserta didik. Nah, itulah mungkin presentasi yang malam ini kami bisa sampaikan. Tentunya kami mohon terutama dari Pak Dokter, kemudian teman-teman, mohon apa yang kami sampaikan ini mungkin ada salah mengambil dalil dan sebagainya, kemudian ada masukan-masukan, kami sangat membutuhkan masukan-masukan seperti itu sehingga dengan tulisan yang kami presentasikan ini bisa kami sempurnakan. Itu aja mungkin Mas Ulaipi presentasi kami terkait dengan pengendalian amarah, kepribadian amarah dan korelasinya dengan psikologi pendidikan. Itu saja mungkin. Sekali lagi kami mohon masukan-masukannya. Insya Allah kalau pertanyaan insya Allah nggak ada, ini pasti paling masukan-masukannya saja yang kami yang butuhkan sehingga tulisan kami lebih sempurna. Demikian Pak Hulaipi sebagai moderator pada malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Baitullah, dan untuk teman-teman monggo mungkin ada yang ditanyakan atau ada tambahan dan masukan. Silakan monggo. Oke. Pak Sali atau Pak Ali atau Bu Ya. Oke dah. Saya dulu dah, tidak apa-apa. Terima kasih moderator dan pemateri Ustadz Ustadz Baitullah. Ustadz Baitullah. Semaji kan. Udah jauh-jauh ya. Ke Pengkayaman aja kalau pingin ke Baitullah ya. Oh, ke Tegalingga. Tegalingga itu Pak. Tawafin rumahnya Pak Bait. Baik.
Ini mohon maaf lagi kurang sehat juga, tapi tetap berusaha ikut meskipun kurang sehat. Apalagi offline kayak gini, online kayak gini. Insya Allah meskipun greges bisa ikut, bisa. Siap, siap. Sudah agak mau hampir semingguan nih. Baik, tentang marah. Kalau yang marah itu kita, ya kalau yang marah itu kita, jelas kita sudah tahu. Hadisnya jelas. Banyak hadis tentang marah. Salah satunya tadi, la taghdab wa lakal jannah. Jangan kalian marah, kamu akan mendapatkan surga. Ya, idza ghadaba ahadukum falyaskut. Jika kalian lagi marah, ya, falyaskut, maka diamlah. Enggak usah banyak ngomong, diam aja. Itu. Bahkan lagi juga ada hadis idza ghadiba ahadukum bahwa qaimun falyajlis. Jika kalian marah dalam keadaan berdiri, duduk. Ya, duduk. Kalau duduk masih marah, fa idza ba'anhul ghadab wa illa ya, falyataji, maka suruh berbaring untuk meringankan itu, meredahkan. Ya kan? Di hadis yang lain juga ada innal ghadab minasyaiton, juga marah itu dari setan. Ya, karena setan khuliqa minan nar, dari api. Kata Rasulullah, wa innama tudfa'un nar bil ma, kalau ingin memadamkan api ya dengan air. Maka anjuran Rasulullah, fa idza ghadaba ahadukum falyatawaddo, maka disuruh berwudu. Kalau kita ini, kalau kita. Masalahnya sekarang kalau anak-anak ini, anak-anak, ya kan? Dan kalau yang muslim bisa kita nasihati seperti hadis tadi. Nah, kalau di luar muslim, ya di luar muslim, Pak, karena ini pernah saya alami, ya pernah saya alami. Dulu saya sebelum PNS juga pernah memang honor guru agama, cuma disuruh ngajar bahasa Arab, tapi Arab Melayu. Kan di SMA itu ada ya jurusan bahasa ya. Jurusan bahasa, salah satunya juga adalah Arab Melayu. Jadi orang Bali pun harus diajari. Hanya 4 pertemuan dituntut anak itu harus bisa, nulis bisa, baca bisa. Jadi saya bikin rumusan biar bagaimana 4 pertemuan anak-anak bisa. Tapi alhamdulillah rata-rata bisa, nulis bisa, ya, dan baca bisa. Ya, tergantung kitanya, pokoknya tergantung kita. Nah, yang permasalahannya nih Pak Bait, ada salah satu, bukan dua ya, bukan salah dua ya, salah satu, bukan salah dua Pak Bait. Ya. Satu orang yang saya alami, dia pas pelajaran bahasa Arab itu, Arab Melayu itu, ya buku ndak bawa, tulisan ndak bawa, ya kan? Nah, saya juga menahan itu, apalagi kan di luar Muslim kan, di luar ya orang Hindu lah, ya. Nah, saya deketin dengan saya kasih perhatian, saya elus kepalanya, ya. Kenapa ndak bawa? Sudah halus nih, ya. Kenapa ndak bawa buku? Kenapa dok? Langsung dia marah Pak Baik. Langsung dia marah. Nah, itu gimana itu masuk tadi anunya Pak Baik itu. Jadi kita perhatian, terus sudah kita gimana lah pokoknya tadi masuknya itu yang kotak-kotak di Pak Baik itu. Ya, sudah perhatian tuh, ternyata marah karena saya elus kepalanya itu. Nah, itu gimana itu Pak Baik? Terima kasih Pak Ustadz Sali. Ya, di yang lain juga ya, silakan membantu ya. Pak Udaifi langsung bisa dicoba ya? Bukan mencoba ya, tapi kenyataan yang ada nih Pak Baik. Ya, betul Pak. Mas Ulaifi gimana Mas Ulaifi? Langsung bisa ya? Dijawab Mas Ulaifi, moderator. Hilang Mas Ulaifi nih. Monggo Pak Baik dulu. Terima kasih. Ya Pak? Monggo Pak Baik dulu jawab. Oh ya. Terima kasih Pak Ustadz Sali, yang alhamdulillah tadi sudah
bisa juga melengkapi dalil-dalil baik itu dari hadis Nabi dan firman Allah terkait dengan sifat amarah yang yang kita Cara, miliki. ya benar, Memang cara betul, penyelesaiannya. ya memang betul Pak Sali. Jadi memang kalau kita kepada peserta didik kita atau siswa kita terkait apa yang di pengalaman Pak Sali itu mungkin Pak Sali mungkin penyebab amarah itu kita kan di madrasah atau di sekolah kan paling lama cuma 3 jam, 5 jam atau 6 jam di madrasah atau di sekolah. Tentunya dengan waktu yang begitu tadi yang bisa kami sampaikan itu khususnya dengan yang pertama dengan pembiasaan yang tentunya yang baik, yang yang baik sehingga bisa meredam amarah. Kemudian yang kedua Pak Sali, mungkin apa yang tadi kami sampaikan, mungkin penyebab anak marah itu bisa yang tadi kami sampaikan, itu bisa mungkin bisa dari tekanan ekonomi di rumah, kemudian tekanan keluarga di rumah, bisa jadi juga tekanan media sosial Pak Sali. Nah sehingga anak-anak itu dengan tekanan-tekanan emosi seperti itu bisa secepat itu bisa meronta-ronta, marahnya sudah kita elus-elus kepalanya seperti Pak Sali tadi, pengalamannya tadi. Itu, nah solusinya mungkin Pak Sali, menurut saya nih Pak Sali, menurut kami mungkin bisa kita mencari bagaimana bisa penyebab anak ini suka marah. Tadi bisa mungkin dengan pendekatan keluarganya, kemudian pendekat mungkin di teman-temannya, dia kena bully, kena kena tekanan dari teman, sehingga sifat marah itu muncul. Nah, sehingga dengan sebagai seorang guru yang sering menasehati, sering mengelus-elus, itu tidak bisa berubah secepat itu. Itu mungkin Pak Sali, jadi kita pendekatan kepada keluarganya, kemudian cari penyebab apa di teman-temannya dia kena tekanan baik dari teman-temannya, sehingga muncullah sifat marah itu. Itu mungkin Pak Sali yang bisa kami sampaikan. Oke, terima kasih Pak Sali. Ada tambahan Pak Sali? Ya, masalahnya dengan teman-teman enggak ada masalah apa dia Pak. Dengan di kelas juga enggak pegang-pegang HP enggak Pak. Itu dia marahnya karena dipegang kepalanya. Oh, gitu. Ilus-ilus. Iya, itu marah, bukan tekanan dari mana dia. Itu masalahnya. Tuh, makanya sudah disayang, ilus-ilus. Marah ternyata dia. Jadi ngelus kepala tidak serta-merta kita sudah menyayangi, terus bisa meredakan marahnya dia. Awalnya enggak marah, akhirnya kok langsung bisa marah dia gitu loh. Itu masalahnya. Oke. Memang Mas Ali, karakter anak-anak itu berbeda-beda Pak Isalia. Karakter kita juga berbeda-beda. Kadang anak-anak dielus yang tadi Pak Sali disampaikan, elus kepalanya itu tersinggung, sehingga marah. Kemudian kadang anak-anak ada yang ditepuk pundaknya juga dikira kita marah kepada dia, tersinggung. Nah, itu karakter anak-anak. Nah, dari itulah kita bisa mempelajari bahwa memang ini karakter anak kalau dinasehati dengan cara mengelus, marah. Nah, mungkin itu tidak kita laksanakan lagi, tidak kita nasihati dengan mengelus-elus kepalanya itu lagi. Itu mungkin Pak Sali. Mungkin yang teman-teman yang lain silakan untuk menambahkan jawaban saya. Ya, sedikit menambahkan mungkin Ustaz. Ya, langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dr. Muhammad Jeffrey selaku dosen pengampu, teman-teman sekalian, Kabatullah sebagai narasumber pada hari ini, Pak moderator Mas Mulaifiyah. Sedikit mungkin rembuk tentang pengalaman Pak Ustadz Sali tadi terkait dengan anak yang
sudah melalui pendekatan, upaya pendekatan, baik itu dari sikap maupun perkataan yang baik dilakukan, namun tetap mengalami kemarahan. Nah, marah ini kan ada dua. Pertama marah karena nafsu, yang kedua tuh marah karena prinsip kan. Nah, seperti yang disampaikan Pak Sadi tadi, anak tersebut sudah dielus-elus kepalanya. Nah, mungkin di keluarga, karena ini anak yang non muslim, prinsip dari didikan keluarganya atau dari ajaran agamanya itu, kepala itu adalah mahkota. Jadi mungkin di keluarganya jangan boleh orang lain memegang kepalamu. Seperti itu mungkin ya. Nah, sehingga dengan dia lulus kepala itu mereka tidak terima, itu suatu hal penghinaan gitu. Nah, budaya ini memang berbeda-beda. Kalau di negara maju itu kan, negara barat itu kepala dilurus itu artinya memang bagus, itulah orang-orang menyayangi seperti itu. Kita juga begitu dalam Islam, ngelus itu adalah suatu hal yang rasa sayang kepada anak tersebut. Mungkin di hal prinsip yang lain mungkin ada yang begitu sebagai suatu merendahkan orang lain gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, anak ini mungkin karakternya sudah terlalu tinggi, kadar emosinya itu, kadar nafsu untuk marah itu. Nah, sehingga pendekatannya Pak Sadi belum nyampe ke sana gitu loh. Saya sampaikan oleh Ustaz Baitullah, mungkin tidak hanya anaknya saja dengan sikap perkataan yang baik, tapi perlu pendekatan keluarganya juga. Bergaul dengan keluarganya bagaimana, sehingga anak itu melihat, oh Pak Sadi ternyata orangnya seperti ini. Dia tumbuh rasa empatinya, tumbuh rasa kesadaran, sehingga menurunkan emosi untuk marahnya itu. Kemudian anak yang pemarah atau emosi yang terlalu sering berlebihan, itu biasanya juga ada yang mencapai puncaknya, mendapat cobaan dulu baru dia sadar. Ya, seperti cerita-cerita lah cerita-cerita yang film atau apa sinetron seperti itu. Setelah mendapat musibah baru dia menyadari kesombongannya dengan bicara kasar dengan orang lain, marah-marah dengan orang lain yang tidak bersalah. Nah, itu mungkin dengan dia mengalami sakit atau musibah kecelakaan, baru dia menyadari bahwasannya apa yang dia lakukan itu adalah suatu yang tidak benar. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih ya. Gimana Pak Sadi? Tadi salah satunya sudah ada yang masuk sih dari Pak Ali. Karena memang setelah saya teliti, memang dia anak Gusti dia. Sehingga cuma saya tanya lagi ke teman-temannya, oh memang begitu dia Pak? Tidak semua Pak, tidak semuanya anak Gusti kayak begitu, tidak semua. Cuma bagian sedikit aja. Tuh. Tar dulu Bu Maryam ya, saya masih kuliah, bentar ya, tampil ya. Itu memang, terus akhirnya saya langsung lapor ke kepala sekolah, dan kepala sekolah yang menyelesaikan bahwa kalau di sekolah itu taruh semua kegustiannya itu taruh di rumah, jangan dibawa ke sekolah, katanya kepala sekolah. Jangan dibawa, itu bahaya kalau dibawa ke sekolah. Tidak pandang orang, nih gurunya dilawan. Untung tidak masih sabar tuh. Tidak sabar kayak di STM tuh, boy. Kena rukun Islam tuh itu. Iya, di STM sering rukun Islam saya pakai. Lah pakai ini rukun Islam 5. Wah. Tuh di STM itu. Ya, itu salah satunya benar. Jadi karena memang didikan yang di rumah, karena kegustiannya itu terlalu fanatik. Terlalu fanatik kegustiannya, sehingga tidak pandang orang, meskipun guru pun, padahal guru tuh niatnya baik, sayang kan begitu, ternyata ditanggapi beda. Tuh, itu memang. Dan akhirnya dia lulusan tidak lulus sendiri. Iya, karena akhlak dan karakter.
Iya, karena ada yang tidak lulus sendiri dia ngulangnya. Iya. Ya, itu aja mungkin yang Oke, silakan yang lain. yang lain, Mas Sulaipi, menambahkan Mas Sulaipi, silakan. Nah, sedikit mungkin bertanya Pak Baitullah. Ya, apa namanya, Oke, oke, sharing-sharing lah. oke, sharing ya. Terkait dengan amarah ini kan tidak hanya kita di orang Muslim saja, orang Islam saja, di non Muslim juga juga Iya, betul. bisa mengalami, karena itu sunatullah bagi manusia ya. Nah, Iya. sekarang ini kan ada namanya yoga itu. Yoga itu memang tujuannya adalah untuk yaitu menenangkan diri, mengurangi stres. Nah, yang notabene yoga ini kan bukan dari apa namanya, mungkin menurut saya bukan dari ajaran Islam datangnya, itu hanya dari orang non Islam. Nah, saat ini yoga itu sudah masuk ke orang-orang secara individu ya. Orang-orang Muslim pun juga melakukan yoga itu dalam rangka mencari ketenangan, mengurangi stres, nah, mengurangi kemarahan. Nah, bagaimana pandangan Islam tentang yoga ini Pak Bait? Saya sendiri memang tidak mendalami Islam secara bersama seperti Pak Yai Saleh ya. Mungkin dari pandangan Pak Bait dan teman-teman mungkin bagaimana pandangan tentang yoga menurut Islam itu. Itu saja Pak Bait, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Yani. Sebelum kami jawab, mungkin Mas Sulaipi. Mas Sulaipi. Halo Mas Sulaipi. Iya Pak, Bentar, terkait Pak. yoga nih. Ya. Mana gimana? Untuk apa namanya, untuk pertanyaan Pak Ali Surahman luar biasa, bagus sekali. Hal itu kan mengikuti trending yang ada saat ini. Ini banyak orang yang mencari ketenangan dengan yoga ya. Mungkin hal itu tidak bisa kita pungkiri gitu. Eh, Dalam artian tidak bisa kita salahkan, dan terkait hal itu adalah opsional ya Pak. Opsional, tergantung orangnya. Jadi untuk mencari ketenangan melalui yoga itu apa namanya, sah-sah saja. Akan tetapi kalau kita perhatikan, banyak yang melakukan yoga khususnya untuk yang muslim ya, yang muslim ini, yang muslimah, banyak melakukan yoga akan tetapi auratnya tidak dijaga seperti itu. Kalau semisal ingin melakukan yoga untuk yang muslimah lah, ya kalau bisa aurat dijaga, terus di tempat yang tidak tidak bercampur lah gitu Pak, agar tidak melanggar syariat lah. Dan untuk mencari ketenangan dalam Islam kan banyak sekali Pak. Selain olahraga, ini ya dengan apa namanya, eh, dengan jalan-jalan boleh, jalan-jalan Salah ke satunya dengan pantai menikah, lah, Ustaz Lutfi. ke gunung. Kalau dalam Islam kan dengan yang lebih religius yakni dengan membaca Al-Quran, terus menyimak ceramah gitu. Atau dengan hal-hal yang mubah, yang ringan, ini bersenda gurau, bercanda gitu ya. Jadi terkait yoga tadi bagus, tapi kalau untuk kita yang muslim ya seyogianya menjaga batasan seperti aurat, terus tidak tidak menimbulkan syahwat ke lawan jenis gitu ya. Kan Pak Ali tahu sendiri bagaimana kostum yoga. Iya. Nah begitu Pak, mungkin mungkin Pak Oke, Baitullah mau menjawab. ya. Terima kasih Pak Ali. Ya mungkin ya memang ini kan sudah sekarang menjadi tren Pak Ali ya, untuk ya tidak hanya umat
non Muslim saja ikut, kita juga dari kalangan Islam ada juga yang ikut terkait yoga itu. Mungkin Pak Ali atau yang teman yang lain, mungkin teman-teman kita yang ikut yoga itu, jadi kita melihat Pak ya, itu yoga itu sebagai olahraga, gitu. Sebagai olahraga, menjaga kesehatan, pernapasan, atau pegangan lutut. Nah, ini mungkin menurut kami nih, selama di yoga itu tidak ada disertai dengan mantra, kemudian meditasi non-Islam atau keyakinan tertentu, mungkin kalau saya silakan saja ikut dengan tadi sudah dengan catatan tidak ada mantra-mantra yang itu, kemudian auratnya itu walaupun tertutup, tapi terkadang juga Pak Lia, aurat tertutup tapi terkadang kelihatan itu Pak, kelihatan apa namanya yang besar-besar kelihatan, sehingga iya itu. Nah, itu mungkin bisa bisa dibatasi, bisa ditinggalkannya itu. Menurut saya, kami kira yoga itu nggak masalah. Yang terpenting itu hanya stretching aja, kemudian relaksasi fisik saja, begitu Pak Ali. Artinya tidak mengandung unsur akidah dan ritual agama yang lain, gitu Pak Ali. Itu mungkin tidak, dalamnya tidak ada istilah, ada mantra pemujaan, kemudian ada meditasi yang mengarah pada spiritual yang tertentu, kemudian ada simbol atau ritual ibadah agama lain di sana, dan keyakinan yang bertentangan dengan tauhid. Mungkin itu, kalau itu bisa kita hindari, insya Allah mungkin kalau yoga itu hanya untuk kesehatan dan peregangan otot dan pernapasan, nggak apa-apa menurut kami, gitu Pak Ali. Itu mungkin Pak Ali. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Mungkin Ustaz Sali. Ya Pak Yai Sali. Pak Yai Sali. Ya, ada Pak. Tadi tidak konsen pertanyaannya Pak Ali. Apa Pak Ali pertanyaan Pak Ali? Ini Pak Sali. Sekarang kan ngetren ada yoga itu Pak Sali. Oh, ya terus? Ya. Nah, dalam yoga itu kan ada istilahnya, ada pernapasan, ada olahraga. Nah, bagaimana kalau dari kita kalangan umat Islam itu ikut di sana dalam yoga tersebut? Itu Pak Sali. Oke. Ya, sebenarnya yoga itu kan memang latihan pernapasan. Kita juga ada yoganya, yaitu sholat itu yoganya kita. Ya, cuma kalau memang mau ikut orangnya silahkan saja. Yang penting kan hanya ikut pernafasannya. Kalau sudah menjurus kepada yang lain, nah, sampai geser akidah, nah itu baru yang nggak boleh. Ya, itu bukan tasyabah, masih bukan tasyabah. Karena itu masih latihan pernafasan, ya. Latihan pernafasan. Dengan duduk bersila, ya macam-macam lah pokoknya. Dengan duduk bersila, kita konsentrasi, ngosongkan, tarik nafas, lepas pelan-pelan, tarik nafas pelan. Saya pernah juga melakukan itu. Untuk latihan pernafasan itu, yoga itu sebenarnya gimana sih ya? Tuh, tidak masalah sih sebenarnya. Itu untuk latihan pernafasan saja. Selama masih di dalam koridor, tidak menyimpang dari syariat atau akidah yang kita lakukan. Cuma saya tidak ikut-ikut mereka. Cuma kita tidak ikut-ikut mereka gitu loh. Ya di rumah sendiri. Kalau ikut-ikut mereka, boy, sampai melayang kayak gitu, itu sampai apa? Kaki di atas, tuh, boy, bahaya. Itu pernah lihat ya Ustaz Sali ya? Pernah nonton? Ya, begitulah orang. Kan ada yoga yang langsung dari India itu. Iya, ada yang kaki di atas, ada yang, boy, ekstrim gerakannya. Sebenarnya kita sudah ada yoganya juga sih, cuma namanya kita bukan yoga. Ya, sholat itu udah gerakan-gerakan yang sangat bagus, seperti sujud, kepala di bawah. Nggak kayak mereka
kaki langsung di atas tuh. Kan sudah dari keselamatan juga mengganggu. Itu kan dari peredaran darah juga kan sangat bagus itu. Jadi lebih cepat kalau kita dalam keadaan sujud itu darah langsung bisa mengalir ke otak kita. Kan perlu oksigen, perlu apa namanya aliran darah ke otak itu. Kalau dalam keadaan berdiri bisa cuma agak lambat. Tapi kalau sujud tuh sebenarnya di Islam sudah lengkap sih. Tidak usah repot-repot kita ikut-ikut mereka. Takut nanti kalau ilmunya sedikit, ilmu agamanya sedikit, ya. Nah, takutnya di situ terjerumus nanti, ya, terjerumus repot juga nanti kan. Tapi kalau sudah pemahaman agamanya bagus, ya. Kali gitu kali. Ya, ya terima kasih. Bisa diterima ya. Jadi apa namanya tuh? Kalau memang apa sampaikan Pak Sadir tadi, kalau pemahaman keislaman kita itu lemah, tentunya dari yoga itu bisa menemukan kedamaian. Jadi itulah yang nggak benar nanti kan seperti itu ya. Itu dan nanti Iya, itu yang akidahnya nanti Pak. ya. Akan membenarkan jadinya. Iya. Menemukan kedamaian di situ. Ya, terima Ada kasih list. sekali Pak Bait. Oke, sama-sama. Nggih. Nggih, Mas Lapi, silakan Mas Lapi. Cukup enggak berarti Bapak Ibu? Ya. Kita lanjut ke presentasi kedua. Ini saya sendiri. Sampean belum ya? Belum Pak, belum. Bu Lilis juga belum, tapi belum siap katanya. Bu Ruhaya juga belum. Yang siap aja, yang siap. Sampean masalah apa itu? Masalah apa Saya sampean? minggu depan insya Allah ya. Saya apatis Pak. Apatis, apa sih apatis? Tis. Bukan lagu Pak, bukan lagu apatis. Oh, bukan lagu. Kan kira lagu apa sih itu? Apatis Bali itu Monggo Pak Bait, share apatis. screen-nya di stop dulu. Lanjut? Ya. Oh, Pak Bait lihat YouTube tuh. Lagu-lagu YouTube Pak dia. Bait. Lagu-lagu. Lagu nostalgia. Udah. Masih mau berlagu Pak Bait. Masih mau menyanyi. Saya izin share screen Bapak Ibu. Pak Dokter izin share screen. Ada Pak? Ada muncul Pak? Sudah muncul. Pak Bait muncul nggak? Muncul. Muncul jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter yang kami hormati, Pak Dokter Jeffrey, dan yang kami hormati juga teman-teman pasca sarjana STAI Denpasar angkatan 2025. Izin menyampaikan presentasi saya, yakni yang judulnya Strategi Guru PAI dalam Mengatasi Apatisme Belajar pada Generasi Z. Latar belakang, yakni pertama Gen Z yang sering kita dengar nih Bapak Ibu. Generasi Z itu kelahiran 1997 sampai 2012. Berarti setelah itu namanya Gen Alpha. yakni yang generasi Z ini tumbuh di era digital dan media sosial, menghadapi tantangan apatisme belajar dan rendahnya motivasi dalam PAI. Adapun faktor penyebabnya yakni kurikulum konvensional dan metode ceramah, kurangnya relevansi materi dengan kehidupan nyata. Terus yang ketiga, distraksi digital dan rendahnya motivasi intrinsik berdasarkan Self Determination Theory atau SDP, yakni yang mencakup kebutuhan autonomi, kompetens, dan relatedness belum terpenuhi. Selanjutnya, yakni rumusan masalah.
Ini ada dua rumusan masalah. Apa faktor utama penyebab apatisme belajar Gen Z dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam? Bagaimana karakteristik generasi Z memengaruhi minat dan motivasi belajar mereka? Terus yang kedua, bagaimana strategi guru PAI yang efektif untuk mengatasi apatisme belajar, yakni peran teknologi dan pendekatan humanis dalam membangun motivasi intrinsik siswa. Adapun tujuan dan manfaat, yakni mengidentifikasi penyebab apatisme belajar generasi Z dalam PAI. Terus yang selanjutnya mendeskripsikan karakteristik Gen Z dalam pembelajaran PAI. Terus merumuskan strategi praktis bagi guru PAI yang manfaatnya adalah guru memperoleh strategi inovatif dan relevan. Adapun lembaga dasar kebijakan kurikulum dan pelatihan untuk peneliti memperkaya kajian PAI berbasis SDT, gamifikasi, dan HOTS. Next. Kosong. Ini. Selanjutnya ini kajian pustaka. Apatisme belajar yakni sikap acuh tak acuh terhadap aktivitas belajar yang menghambat pencapaian kompetensi siswa, ditandai dengan rendahnya motivasi, partisipasinya masih pasif, dan kurangnya minat terhadap materi pembelajaran agama Islam. Yakni generasi Z, yakni digital native yang menyukai konten visual dan interaktif, menginginkan pembelajaran personal dan bermakna. Next, kajian pustakanya ini self determination theory atau SDT, teori motivasi intrinsik dengan 3 kebutuhan dasar, yakni autonomi, yakni kebebasan memilih cara belajar. Kalau yang diterapkan di sekolah, nih Bapak Ibu, kebebasan memilih jurusan itu sudah sebagian dari autonomi, atau kebebasan memilih ekstrakurikuler yang mereka inginkan. Itu sudah termasuk dalam autonomi belajar. Yang selanjutnya kompetensi, yakni rasa mampu dan percaya diri. Nah, ini mungkin kompetensi ini yang masih kurang ketika anak-anak ditemukan dengan teman kelasnya yang selalu juara atau yang selalu aktif. Jadi ada beberapa anak kadang yang insecure kalau istilahnya anak sekarang, alias tidak percaya diri. Nah, itu adalah PR kita untuk meningkatkan rasa percaya diri anak agar sikap apatis itu hilang. Yang ketiga yakni relatedness, yakni hubungan positif dengan guru dan teman. Nah, jadi yang ketiga yakni hubungan positif antara guru dan siswa itu sangat bagus, akan tetapi tidak terlepas dari menjaga batasan-batasan ya antara guru dengan lawan jenis lah seperti itu, atau siswa dengan lawan jenis tetap menjaga batasan. Yang keenam yakni relevansi dengan nilai tarbiyah Islam. SDT atau Self Determination Theory selaras dengan konsep tarbiyah dalam Islam yang menekankan pembinaan karakter holistik dan motivasi intrinsik, yakni sesuai yang diinginkan oleh siswa. Yakni pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, tetapi menumbuhkan kesadaran dan kemandirian belajar. Next, adapun kajian pustakanya gamifikasi dan blended learning. Yakni gamifikasi menggunakan kuis interaksi seperti Kahoot dan Quizizz untuk meningkatkan keterlibatan siswa, atau blended learning mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dengan daring untuk fleksibilitas maksimal. Jadi gamifikasi dan blended learning ini saya rasa tidak hanya untuk pembelajaran seperti
biologi atau pembelajaran umum, tapi lebih manfaat lagi kalau dimasukkan ke dalam pembelajaran PAI. Karena kita tahu sendiri sekarang Gen Z minatnya terhadap PAI itu sangat kurang, dan untuk meningkatkan itu ya dengan merubah metode pembelajaran atau mengupgrade metode pembelajarannya. Selanjutnya PJBL, ini Project Based Learning, HOTS, dan Kitab Kuning. Ini Project Based Learning melalui proyek sosial dan kampanye akhlak. Ini dengan cara mencontohkan eh, tata tata kerama yang baik, ucapan yang baik, atau bagaimana cara ketika lewat di depan orang yang duduk. Terus HOTS, yakni mengembangkan soal analisis dan kreasi berbasis konteks lokal. Terus yang Kitab Kuning diajarkan dengan pendekatan kontekstual dan kritis. Jadi untuk HOTS dan Kitab Kuning ini tetap dikaitkan dengan kehidupan nyata mereka, agar anak-anak merasa meaningful, bukan cuma joyfulnya aja tapi meaningful, merasa diikut sertakan dalam pembelajaran. Terus selanjutnya metodologi penelitian, yakni menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena apatisme belajar secara mendalam. Nah, karena kalau apatisme ini adalah sikap yang abstrak, sama seperti marah tadi, itu tidak bisa kita kalkulasikan dengan angka, maka cara yang pas untuk memahami apatisme pada siswa itu adalah dengan cara kualitatif deskriptif, atau langsung bertanya kepada si anak atau beberapa anak yang memiliki gangguan terhadap pembelajaran seperti sikap apatis dan insecure seperti itu. Terus metodenya studi literatur dan simulasi wawancara guru PAI untuk mengumpulkan data komprehensif. Jadi anak-anak juga boleh diwawancara secara empat mata atau secara berkelompok gitu, untuk mengetahui apa yang menyebabkan mereka itu memiliki sikap apatis. Terus yakni pengumpulan datanya observasi kelas, terus kuesioner hipotesis, analisis dokumen kurikulum. Adapun analisis datanya yakni reduksi data, penyajian naratif, dan penarikan kesimpulan sistematis. Next, faktor penyebab apatisme belajar, yakni apatisme belajar generasi Z dalam PAI disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Adapun yang pertama yakni kognitif, yakni PAI dianggap tidak relevan. Terus kurikulum terlalu teoritis, jadi itu secara kognitif. Karena kita tahu sendiri nih Bapak Ibu, Gen Z sekarang ini maunya yang instan-instan gitu. Jadi kita sebagai pembelajar pendidik PAI harus memutar otak agar gimana caranya pendidik kita atau peserta didik kita tertarik dengan pembelajaran PAI. Terus yang menurut afektif, yakni kurang nilai spiritual. Jadi murid nilai spiritualnya kurang. Jadi untuk untuk mengisi hal itu dengan cara membiasakan sholat duha atau membiasakan kajian sekali sebulan, dan membiasakan hal-hal religius yang lainnya dalam lingkungan sekolah. Terus yang selanjutnya secara efektif, yakni gaya komunikasi guru kaku tidak berbaur. Yakni ketika ada guru yang komunikasinya dengan siswa Gen Z yang notabene Gen Z itu tidak suka terlalu kaku, maka ketika dihadapkan dengan guru yang kaku, Gen Z itu merasa tidak sefrekuensi
Nah, itu yang membuat kadang pembelajaran PAI tidak menarik gitu. Terus untuk psikososialnya lebih tertarik hiburan dan metode ceramah dominan yang tidak tertarik ya. Jadi yang keempat yakni teknologis, ketergantungan gadget, minim integrasi teknologi. Jadi karena Gen Z ini tergantung dengan gadget, jadi tidak apa-apa pembelajaran kita integrasikan ke dalam teknologi gadget. Ya, selang-seling antara minggu ini dengan cara metode gamifikasi, minggu besok baru dengan cara apa namanya ceramah, atau bisa dibagi dua, 1 jam pertemuan dengan game, 1 jam dengan ceramah. Jadi tidak melulu dengan ceramah karena hal itu bagi Gen Z itu sangat membosankan ya. Terus selanjutnya yakni strategi guru PAI yang pertama yakni mengaplikasikan Quran interaktif menggunakan aplikasi Quran dengan fitur tafsir, audio tilawah dan video pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa generasi Z. Yakni yang kedua, yang selanjutnya kuis digital dan virtual tour, kuis interaktif melalui Google Form, Quizzes, Kahoot dan evaluasi menarik. Atau virtual tour masjid dan situs sejarah Islam menjadikan pembelajaran lebih kontekstual. Kalau virtual tour ini sama seperti menyajikan video pembelajaran, akan tapi untuk apa namanya, untuk gadget yang untuk dana yang lebih tinggi mungkin bisa menggunakan VR. Jadi VR itu virtual realization atau virtual yang bisa dirasakan secara langsung dengan menggunakan kaca itu loh, Bapak Ibu, kaca yang dipakai dan kita merasa langsung di tempat tersebut gitu. Nah, itu mungkin terlalu mahal ya, tapi itu kedepannya bagus. Misal kita buat video pembelajaran sejarah Khalid bin Walid ketika perang. Nah, digunakanlah VR itu, maka kita akan merasa seperti ikut perang, kayak nonton langsung. Nah, itu bagus diintegrasikan ke dalam pembelajaran PAI. Terus strategi kedua, yakni storytelling. Menggunakan kisah sahabat Nabi yang dikaitkan dengan isu-isu modern untuk membuat pembelajaran lebih relevan dan menarik bagi generasi Z. Adapun storytelling ini tidak terlepas dari yang namanya pertanyaan pemantik nih Bapak Ibu. Jadi jangan kita storytelling tapi jangan cuma menjadi penyampai, tapi kita harus bertanya juga kepada siswa sesekali agar apa yang kita sampaikan ada interaksi. Terus yang selanjutnya sharing circle, yakni bahasa inklusif, refleksi pengalaman spiritual siswa dalam kelompok diskusi. Yakni bisa dengan anak-anak dibagi per kelompok untuk mendiskusikan pengalaman mereka. Menggunakan gaya komunikasi yang hangat, empatik dan inklusif untuk membangun kedekatan emosional antara guru dan siswa. Yang selanjutnya strategi berikutnya yakni menggunakan HOTS, yakni higher order thinking skill, soal analisis dan kreatif berbasis konteks sosial, mendorong siswa berpikir kritis melalui analisis, evaluasi dan kreasi, yakni mengaitkan materi PAI dengan isu-isu kehidupan nyata generasi Z. Contohnya misalkan mengaitkan pola hidup generasi Z yang selalu suka minum kopi gula aren gitu, dikaitkan dengan materi-materi PAI, atau generasi Z yang selalu suka nongkrong di kafe tengah malam, itu dikaitkan juga dengan pembelajaran PAI. Atau generasi Z yang selalu sibuk dengan gadgetnya, itu bisa dikaitkan. Yang selanjutnya kitab kuning kontekstual diskusi, kitab kuning dengan pendekatan kontekstual modern. Contohnya penerapan prinsip tasamuh atau toleransi dalam kehidupan multikultural seperti
di Bali ini menghubungkan wisdom klasik dengan tantangan Gen Z. Nah, yang ini eh, saya rasa untuk anak-anak kita di Bali semuanya sedang menerapkan hal ini nih, toleransi atau tasamuh. Tapi sering terjadi kebingungan di anak-anak bagaimana cara mengatasi misal pihak kita yang tidak diberikan toleransi oleh non-muslim seperti itu. Itu yang menjadi kebingungan bagi anak-anak peserta didik kita cara menyikapi intoleran dari agama lain seperti itu. Mungkin Bapak Ibu bisa mengarahkan atau mengajarkan cara-cara menyikapi sikap-sikap intoleran. Terus strategi guru PAI yakni komunikasi orang tua. Komunikasi rutin dengan orang tua melalui grup WhatsApp dan pertemuan berkala. Jadi di sekolah, kepala sekolah dan yang berwenang yakni melibatkan orang tua dalam pemantauan ibadah, akhlak yang di rumah, cara kesinambungan. Terus kegiatan komunitas, yakni sholat berjamaah bersama, proyek sosial seperti bakti sosial dan santunan. Kalau di sekolah-sekolah banyak kan yang sudah melakukan sholat duha, terus atau sedekah langit, atau pembacaan istighosah gitu. Terus yang agar menumbuhkan pembiasaan positif dan dukungan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran PAI. Karena kalau sudah terbiasa, insya Allah karakter siswa akan bertumbuh menjadi lebih baik. Terus strategi kelima yakni evaluasi digital, penilaian afektif berbasis Google Form, survei sikap dan refleksi spiritual siswa. Yang kedua, kuesioner minat belajar PAI secara berkala. Yang ketiga, feedback langsung dan terukur, yakni rubrik partisipasi kelas yang melakukan penilaian keaktifan diskusi, keterlibatan dalam proyek kelompok, kontribusi dalam kegiatan keagamaan. Adapun manfaatnya meningkatkan motivasi siswa dan transparansi penilaian pembelajaran PAI. Karena Gen Z yang saya tahu Bapak Ibu, Gen Z sangat tertarik atau sangat terdorong minat belajarnya kalau mereka merasa berkompetisi gitu. Makanya kemarin saya melakukan kahut dalam waktu kurun 1 tahun itu di kelas 12. Tak umumkan kedua kelas IPA dan IPS kalau mereka sedang berlomba meningkatkan level kahutnya dan akhirnya mereka semangat dalam belajar. Jadi sikap kompetensi atau sikap kompetisi Gen Z yang tinggi itu bisa kita manfaatkan untuk menarik minat anak-anak dalam pembelajaran PAI. Terus studi kasus simulasinya Madrasah Al-Amin atau MA Al-Amin Tabanan menunjukkan hasil signifikan setelah penerapan strategi selama 3 bulan sebelum intervensi. yakni minat belajar rendah yang 1,8/4 siswa aktif bertanya, yakni 15%, tingkat kehadiran 70%. Setelah 3 bulan minat belajarnya meningkat, atau tadi saya di kahut itu setelah 1 tahun minat belajar itu anak-anak meningkat, selalu menanyakan kahut Pak kahut gitu. Terus siswa aktif bertanya, tingkat kehadiran juga jauh lebih tinggi ketika kita menggunakan kahut atau sesuai dengan intrinsik mereka, sesuai minat mereka. Terus strategi terbukti efektif meningkatkan partisipasi dan motivasi siswa. Terus untuk kesimpulan, apatisme belajar generasi Z dalam PAI disebabkan oleh faktor internal, yakni kurangnya relevansi, rendahnya nilai spiritual. Adapun eksternalnya, kurikulumnya teoritis, metode ceramah dominan, minimnya integrasi teknologi. Jadi karena kurikulum kita sekarang sudah berubah, yakni dengan kurikulum berbasis cinta atau kurikulum yang kemarin kurikulum merdeka, itu sudah bisa kita ikuti
dan kurikulum teoritisnya sudah jauh berkurang ya. Adapun yang kita perlu kurangi yakni metode ceramah. Kalau bisa dalam waktu 2 jam itu, kalau bisa metode ceramahnya diselang-seling 15 menit atau 10 menit gitu. Jadi siswa lebih aktif mengerjakan proyek. Terus minimnya integrasi teknologi. Nah ini mungkin walaupun ya saya kagum sama Bapak Ibu, walaupun usia sudah jauh senior dari saya, tapi tetap semangat mengintegrasikan PAI dalam teknologinya. Contoh yang lebih eh, sederhana yakni lewat PPT atau lewat game. Kemarin kan kita apa namanya UTS-nya saja pakai Quizzes gitu, luar biasa itu. Terus yang selanjutnya self determination theory menjadi dasar penting dalam membangun motivasi intrinsik melalui pemenuhan kebutuhan autonomi, kompetens, dan relatedness. Strategi efektif meliputi yakni integrasi teknologi, pendekatan humanis, HOTS berbasis konteks lokal, kolaborasi orang tua dan komunitas, serta evaluasi digital. Ini guru PAI perlu bertransformasi dari pengajar menjadi fasilitator makna bagi generasi Z. Selanjutnya, adapun saran untuk guru PAI, kita harus menguasai teknologi dan pendekatan HOTS dalam pembelajaran. Adapun pembelajaran menggunakan HOTS itu bisa kita apa namanya bisa kita kembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada siswa yang sesuai dengan mungkin latar belakang mereka atau sesuai dengan minat mereka. Jadi seperti kata Pak Bait tadi, setiap siswa kan memiliki karakter-karakter yang berbeda, maka kita sebagai guru PAI harus memahami setiap karakter dari peserta didik kita gitu. Terus dia ini menggunakan storytelling dan refleksi empatik untuk membangun koneksi dengan siswa generasi Z. Adapun untuk lembaga peneliti, yakni melatih guru dalam blended learning dan gamifikasi. Kembangkan kurikulum kontekstual berbasis lokal, yakni melakukan penelitian empiris di lapangan dengan instrumen valid. Adapun dalil Al-Quran yang apa namanya yang menyarankan kita agar tidak bersikap apatis, yakni surah Luqman ayat 18 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, atau ayat yang lain wala tayasu mir rohillah, yang artinya wala tusair ini janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Jadi sikap acuh tak acuh atau apatisme itu biasanya juga disebabkan oleh sikap sombong, alias sikap sudah merasa cukup diri, sudah merasa baik, atau sudah merasa lebih baik dari orang lain. Itu kalau menurut dalil ya, Bapak Ibu. Adapun tadi panjang lebarnya menurut strateginya, karena judulnya strategi guru PAI dalam apa namanya menghilangkan sikap apatisme. Mungkin hanya itu dari saya. Adapun pembelajaran PAI bukan hanya mentransfer ilmu, ya, tapi menumbuhkan makna karakter dan motivasi dalam diri generasi Z. Mungkin hanya itu, ya, Bapak Ibu. Ada yang ingin ditambahkan, monggo. Kalau yang ingin bertanya, semoga tidak ada. Saya persilahkan. Monggo Pak Sali atau Pak Bait, Pak Ali, monggo.
Pak, Pak siapa nih? Pak Ali mungkin. Ayo temen yang lain dulu deh. Saya masih mencari-cari. Guru Pak Haya itu Baik ya, Bu. mungkin mau menambahkan. Atau Pak Sali. Ya, Pak. Apa sih? Ya, assalamualaikum Pak Sahli. Alhamdulillah Oh, nggih, nggih. baru saya bergabung lagi ini ya. Alhamdulillah. Kayaknya sangat serius sekali dari tadi ya. Ini sudah berapa orang dari tadi Pak Sahli? Sudah Dua, Pak. 2 orang. Oh iya. Jadi ini sudah masuk tanggapan ya. Nggih, nggih, Dok. Oke, ya nanti mungkin terakhir untuk yang dua ini aja Pak Sahli ya. Nanti ya minta tolong ditutup ya sekalian ya. Oke, Ya, Iya. oke. Pak Hulevi masih ada ya? masih. Masih, Pak. Oke, oke. Silakan Pak Sahli. Silakan lanjut. Oke. Oke, Mas Hulevi, tentang apa sih? Batis, Pak, Batis. Kalau dari segi teori sudah bagus sekali ini, ya kan? Sudah bagus. Bagus sekali udah Pak Mas Hulevi dengan apa namanya? Pencegahannya begini, terus ini begini. Udah. Tapi kenyataan di lapangan tidak semudah apa yang Mas Hulevi sampaikan dengan teori-teori tersebut tadi. Ya kan? Tidak segampang itu. Apalagi siswanya adalah SMK. Ya, apalagi siswanya SMK. Kalau SMP lah masih. Kalau SMK itu masuk aja sudah ngantuk dia. Masuk aja sudah ngantuk, sudah ada bawa buku, udah bawa ini sudah ngantuk. Setelah ditanya, jam berapa tidur? Jam 2. Ngapain? Tidak ada, mainan aja. Nah, itu kenyataan yang ada, Mas Hulevi. Terus, apa kita nyalakan guru di sekolah? Guru cuma berapa jam? Tapi di rumah, berarti kan orang tua kan tidak perhatian. Ya kan? Kita sudah ngotot dengan teori ini, tapi di rumah tidak didukung dengan itu. Makanya kan apa namanya? Dari teori sih bagus sih, dari teori, tapi kenyataan di lapangan tidak semudah. Ya apa yang disampaikan Mas Sulaifi tadi. Iya, Pak Sali. Ya, jadi itu yang terjadi selama saya di SMK. Ya kan? Sudah didatangin ke rumahnya, di rumahnya anaknya tidur, orang tuanya lihat televisi, dibiarkan aja. Akhirnya dicabutlah beasiswanya sama kepala sekolah. Kepala sekolah langsung turun langsung itu. Tuh, sebagaimana Pak Mas Sulaifi tadi kan, dengan pertemuan dengan orang tua, kita turun langsung. Tuh. Tapi kenyataannya kayak begitu, kenyataan orang tuanya. Jadi kan banyak macam-macam orang tua yang ada yang memang peduli, ada yang tidak. Ada yang tidak, bahkan anak-anak itu sudah geng-gengan sudah. Itu yang ada Mas Sulaifi. Terus tadi dia juga menyinggung Mas dengan kitab-kitab kuning. Kalau di kitab kuning di sekolah umum nggak masuk Mas Sulaifi. Ya, nggak masuk dengan penyebutan, apalagi dengan penyebutan kitab kuning. Itu ya lokasi pondok lah kalau itu. Atau mungkin diniyah di kampung bisa lah. Tuh, kalau di sekolah-sekolah umum kita ini di PAI nggak masuk Mas Sulaifi. Oh, ngajinya aja apa namanya, huruf aja nggak kenal, masih Iqra 1. Itu kenyataan yang ada di lapangan Mas Sulaifi. Itu saja mungkin Mas Sulaifi, apa namanya, keluh kesah. Kalau mau ditanggapi silahkan sama Pak Bait, sama Pak Ali, sama siapa lagi nih, Bu Lilis yang lagi Izin menanggapi Pak Sali. si anak. Ya silakan.
Yang apa? Jadi izin menanggapi. Jadi keluh kesah yang dialami Pak Sali itu kan faktual ya, yang terjadi di lapangan, yang di sekolah, apa namanya, sekolah umum. Eh, akan tetapi untuk tadi kasus anak yang kayak tadi seperti itu saya rasa tidak semuanya nih seperti itu. Jadi untuk kita yang guru PAI ya harus tetap semangat gitu. Kalau dalam istilahnya mala yudraku kulluh la yudraku kulluh gitu. Jadi apa yang kita tidak bisa gapai semuanya, ya jangan tinggalkan semuanya gitu. Jadi jangan hanya karena satu satu dua anak yang seperti itu, terus kita tidak semangat untuk mengajar yang lain gitu. Jadi untuk pendekatan itu ya tetap dengan pendekatan kekeluargaan, mengajak kolaborasi orang tua dan apa namanya kepala sekolah gitu. Jadi memang tidak bisa ditanggapi atau di apa namanya diselesaikan oleh guru pengajar, karena kan guru pengajar itu tidak memiliki wewenang kalau sudah terkait anak yang malas sekolah atau sering telat. Itu kan bukan sudah wewenang guru kelas, tapi wewenang kepala sekolah atau wakasis gitu. Adapun tadi contohnya yang kita kuning, ya memang tidak pas untuk sekolah umum, tapi bisa diganti dengan eh, apa namanya hal-hal mendasar. Jadi kitab kuning tadi itu Pak Sali cuma subjek yang menjadi contoh ya, contoh. Jadi bisa diganti dengan hal-hal mendasar seperti rukun iman, rukun Islam, atau hal-hal lain yang lebih tinggi lagi seperti bab apa namanya bab jual beli bisa diintegrasikan ke apa namanya ke teknologi gitu, bab jual beli atau bab-bab lain tentang fikih, tentang muamalah gitu, tentang jinayat dan lain-lain, atau tentang menjaga lingkungan yang diintegrasikan dengan apa namanya dengan eh, yang berbau religius gitu. Jadi tidak tidak selalu ke kitab kuning Pak Sali. Jadi hal itu hanya sebagai contoh, tapi untuk subjeknya disesuaikan dengan tempatnya. Jadi yang lebih tahu sikon tempatnya ya pendidik PAI tadi, tinggal diikutkan atau diintegrasikan cara-cara tadi seperti strategi-strategi tadi tinggal diterapkan satu persatu gitu Pak Salim. Ya kalau kita baru ketemu siswa yang eh, apa namanya istilahnya yang dablek, baru satu yang dablek atau dua ya. Terus kita langsung menyerah ya susah juga gitu. Jadi yang seperti tadi malah yudraku kulluh la yudraku kulluh. Apa yang tidak bisa kita gapai semuanya ya janganlah kita tinggalkan semuanya gitu Mas Ali. Sudah, Mas Sulevi, Oke. kita memang selaku guru tidak akan apa namanya istilahnya meninggalkan karena gara-gara satu itu sudah jauh dari kode etik guru itu sendiri, Mas Sulevi. Itu perlu kita apa namanya diajari lagi kayak begitu itu sudah kenyang dengan kayak begitu itu, ya kan? Tidak mungkin ditinggalin gara-gara cuma satu orang. Kita kan tugasnya kan menyampaikan, tetap kita akan tetap menyampaikan. Itu sih. Semua rasanya guru-guru sama. Nggak mungkin gara-gara satu orang terus yang lain juga ditinggalkan. Mungkin itu. Ya, alhamdulillah. Nah, Jadi keluh kesah lagian tadi kalau yang saya ini, ditinggalkan makan gaji apa jadinya kan gitu. Sudah ya kewajiban alhamdulillah dia. Mas Ali. Kewajiban tuh Mas Ulay, kewajiban. Karena kan kita dapat gaji dari apa namanya pengabdian kita, ya kan, selaku guru, ya itulah Mas Ulay.
Bagus. Apa namanya? Nanti kalau sudah sampai Mas Sulepi yang nutup ya. Yes. Ya, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Ali, Pak Baik. Bu Lilis mungkin ada yang mau ditambahkan. Pak Baik, Pak Ali, monggo Pak Dokter. Saya cukup, Pak. Alhamdulillah, berarti cukup cukup ya Bapak Ibu. Pak Ini cukup Dokter, pahala. Mas Levi. ya, untuk nanti Pak Baik, Pak Dokter tadi minta apa namanya tulisannya itu dijadikan PPT juga. Jadi yang tadi jenengan presentasikan itu dibuat PPT juga, nanti 2 yang dikirim ke Pak Dokter gitu. Apa dikirim? PPT sama apa, Pak? PPT sama makalah gitu Pak. Ya, ya. Ya, itu Ya, alhamdulillah kita berdua ini Pak langsung jadi tugas UTS. Kalau yang kemarin yang sudah kayaknya mungkin nggak dihitung tugas UTS. Berarti UTS-nya ini berarti ya, Mas Levi? Iya, Pak. Tadi kata Pak Dokter ini langsung jadi tugas UTS. Oh gitu, ya dah ya, oke. Ya. Pak Sali sudah kemarin? Saya sudah presentasi kan belum ngumpulin. Oh, tinggal ngumpulin terus ingatin aja Pak Dokter, Pak Sali. Pak Ali sudah? Kumpulin di link itu ya, di link yang grup belum, tuh ya. Belum presentasi. Ya Mas Levi. Grup itu sama kirim konfirmasi ke Pak Dokter aja gitu. Oke. Kirim ke Pak Dokter. Kirim di link itu sama Pak Dokter biar Pak Dokter tahu gitu Pak. Oh. Iya. Kalau link itu kan untuk pengecekan dari akademik gitu. Oke. Dia monggo mungkin sudah cukup. Pak Mas Levi. Ya. Berarti setiap tugas UTS itu kita kirim di Google Drive itu 1, kemudian ke dosen 1 gitu, Pak. Iya, lebih baik seperti itu Pak. Biar apa namanya? Biar ya, langsung dicek sama dosennya. Mungkin dosennya lupa buka Google Drive gitu. Oh, gitu. Iya, yang buat makalah sama apa namanya? PPT. Sama PPT kan Pak Dr. Arjuman, makalah aja. Terus Bu Nope PPT sama tulisan itu. PPT sama makalah kalau nggak salah Bu Nope itu. Yang kalau Bu Nope itu presentasi juga Pak, presentasi bahan ajar itu. Iya. Ya, pengembangan bahan ajar ya. Ya, bahan ajar atau model pembelajaran gitu. Berarti yang ngirim file cuma ini ya Pak Jeffrey sama Pak Haji Arjiman. Sama Srer. Kalau Ya, Pak Pak Masrur. Sudarsono belum ada ngirim tugas ini Pak. Saya belum semua yang ngirim ya kok. Sama, Pak. Ya Allah. Semua sama. Masih kusang. Semangat. Semangatnya menurun Mas semester 2 ini. Langsung tutup Mas Levi. Iya. Ya, monggo kita akhiri mungkin Bapak Ibu. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh izin live langsung Oke, Bapak Ibu. langsung lagi ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.